sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar kita lebih semangat, kita adakan ice breaking dulu ya, supaya kita lebih semangat dan lebih fokus untuk menerima materi yang akan disampaikan nanti. Oke? Boleh? Boleh. Coba berdiri semuanya. Baik anak-anak ibu sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang menulis cerita teks fantasi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teks fantasi, ya. Ini gue tanya dulu, siapa tahu apa itu teks fantasi? Cerita imajinasi. Siapa lagi angkat tangan? Oke, siapa lagi? Ya, cerita khayalan. Cerita yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan sihir, yang dibuat berdasarkan imajinasi kita. Itu dia cerita fantasi. Kemudian cerita fantasi itu memiliki unsur. Unsur-unsur cerita fantasi itu biasanya ada tema, ada tokoh, ada latar. Biasanya itu berkisah tentang apa? Temanya kerajaan. Apa lagi? Putri, raja, ratu ya. Apa? Peri-peri boleh. Superhero boleh. Pernah nonton superhero? Ya, yang suka superhero? Perempuan sukanya apa? Peri-peri. Kerajaan seperti Cinderella dan sebagainya. Fantasi itu, kita ulang sedikit lagi ya, memiliki 3 struktur ya biasanya. Nah, ini sebelum kita menulis, kalian harus paham ini ketiga strukturnya. Apa itu? Yang pertama, orientasi. Komplikasi, resolusi. Apa itu orientasi? Siapa bisa menjawab? Ya, ada pengenalan dulu di awal ya. Kemudian ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Masalah-masalah yang muncul nanti di dalam cerita. Jadi, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian semua atau peserta didik semua itu diharapkan mampu mengungkapkan gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan itu ke dalam sebuah tulisan. Ya, jadi kalian diharapkan bisa berimajinasi, menggambarkan apa yang saya terpikir oleh pikiran kalian. Nah, itu diceritakan, dituliskan dalam sebuah cerita fantasi. Alur tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat dari sebuah cerita itu. Ibu akan membuat dalam kelompok nanti. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, nanti ibu akan berikan LKPD-nya atau berikan tugasnya. Setelah itu nanti kalian kerjakan tugasnya, kemudian tempelkan tugasnya di dinding kelas. Itu maksudnya nanti masuk ke dalam metode demonstrasi. Terakhir, baru ada penilaian dari ibu. Gitu ya. Jadi jangan takut dulu. Bu, gimana cara membuat cerita fantasi kita berhadiah? Tidak. Kita akan menggunakan media gambar seri agar bisa lebih mudah untuk membuat cerita fantasi. Ibu akan memberikan satu gambar berseri untuk kalian. Gambarnya itu sudah tersusun menurut alurnya masing-masing. Ya. Nanti kalian amati gambarnya, kemudian cari celah untuk berfantasi. Bukan sesuai gambar aja. Apa misalnya? Dia pegang tongkat. Tongkatnya itu bisa berubah nggak menjadi ular? Kan itu fantasi. Nah, itu fantasi namanya. Nah, kemudian strukturnya juga harus dimasukkan. Ada orientasi nanti, ada komplikasi, ada resolusi. Masukkan ke dalam cerita. Selanjutnya, pada masing-masing gambar tentukan kalimat utamanya. Tentukan ide pokok. Satu kalimat saja boleh. Masing-masing gambar ada gambarnya, tentukan kalimatnya ya, kalimat utamanya. Misalnya gambarnya orang sedang memancing. Kita boleh buat nanti pahala sedang memancing di pinggir sungai. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kembangkan menjadi paragraf fantasi.
satu kalimat tadi dibuat menjadi sebuah paragraf atau menjadi 4 sampai 5 kalimat dalam sebuah paragraf. Nanti ada tercipta beberapa paragraf itulah yang menjadi sebuah teks cerita fantasi. Terakhir, jangan lupa beri judul yang menarik. Jangan nggak berjudul, ya. Semua cerita itu ada judulnya. Judul itu mencerminkan isi cerita. Kalau judul cerita menarik, nanti orang akan terbiasa, orang akan mau membaca cerita yang kita buat. Tapi kalau judul kita tidak menarik, orang tidak tertarik untuk membaca cerita kita. Ada pertanyaan? Namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Salsa sangat sombong dan angkuh, serta Sasa merupakan anak yang baik hati. Memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan. Itu tadi adalah contoh teks cerita fantasi. Ya, itu juga dibuat berdasarkan sebuah gambar. Jadi dia bisa berhayal dari sebuah gambar itu dibayangkan bagaimana keadaan Sasa dan Salsa tadi. Kemudian apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita? Jangan keras kepala kali ini. Dengarkan nasihat yang lebih tua. Jangan sombong ada yang udah gede lagi. Biasanya perbuatan buruk itu kembali kepada diri kita. Rizky, Khalil, Pahala, Abil, Reza. Kelompok yang kedua, Farol, Akmal, Ami, Rizky, Sultan. Sebelum kita mulai menulis, ini nanti ada KPD yang akan dibagikan. Ya, masing-masing gambar kalian berikan kalimat utamanya nanti. Nah, gambaran nanti akan ibu bagikan. Beri kalimat utamanya di masing-masing gambar. Kemudian kalimat utama itu dikembangkan menjadi satu paragraf. Ya, paragraf utuhnya tulis kemarin. Ada di bagian. Ya, paragraf utuhnya tulis ke sini. Kalian KPD, ini gambarnya, gambar serinya. Ya, nanti dibuat berdasarkan ini. Ini kalimat utama gambar 1, gambar 2, gambar utamanya apa, gambar 3, 4, 5, dan 6. Ini ada yang sudah siap? Nah, kalau sudah siap boleh kumpul ya Pak. Sudah kalian lihat hasil karya kawan kalian? Bagus. Kelompok 1, kelompok Deski, ibu beri nilai 90. Kelompok 2, kelompoknya Fahrul, ibu beri nilai 92. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Iya, dengan menggunakan gambar yang disediakan tadi, alurnya jadi lebih jelas, teratur. Kalian nggak menulis dengan gambar seri tadi? Menyenangkan nggak pakai gambar seri? Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ini materi ini sudah habis, kita adakan ulangan lagi. Ya, buat akhiri untuk hari ini kita ucapkan bersama-sama, Alhamdulillah. Baiklah, ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum